Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander, pendamping PKH Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini kami akan menyampaikan modul 6 sesi 10 memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi ibu hamil. Ibu, baik. Jadi ibu kita belajar yaitu memanfaatkan bantuan sosial untuk gizi ibu hamil. Jadi gizi ibu hamil itu harus kita penuhi. Jadi ibu, tapi sebelum itu kita akan mempelajari dulu. Saya jelaskan dulu yaitu masalah 1000 hari masa kehidupan. Jadi bayi di dalam kandungan itu ada yang namanya masa emas, yaitu masa di mana 1000 hari masa kehidupan. Dimulai dari yaitu ketika ibu-ibu hamil sampai usia 2 tahun. Nah, itu masa keemasannya. Jadi di masa itu ibu-ibu harus memenuhi nutrisi yang nutrisi untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, untuk bagaimana cara memanfaatkannya? Ibu-ibu dapat bantuan PKH kan? Dapat kan? Dapat BPNT. Nah, jadi untuk memenuhi itu, ibu-ibu harus memanfaatkan semaksimal mungkin bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada ibu-ibu. Nah, di mana ngambilnya ibu-ibu? Di warung. Benar, di warung ya. Nah, jadi di warung itu ibu-ibu coba minta sebutkan apa-apa saja yang kamu beli yang bisa diambil dari di warung, yang bisa dibeli di warung. Beras, telur. Beras, telur, ayam, minyak, gandum, susu, kacang hijau dan lain sebagainya. Nah, itu adalah upaya untuk meningkatkan gizi ibu hamil dan bayi dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi dari bantuan itu ibu-ibu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, sekarang kalau seandainya ada yang bertanya di sela-sela kita pertemuan, yang kita silakan. Nah, apa? Jadi itu ada tentang 1000 hari tadi ya. Nah, jadi 1000 hari itu saya ulangi lagi bahwasanya penuh memberikan nutrisi yaitu dari mulai kapan hamil sampai usia 2 tahun. Nah, itu yang dinamakan usia masa hidup 1000 hari kehidupan. Nah, terus ibu-ibu yang perlu ketahui bersama bahwasanya ketika bayi baru lahir itu harus diberikan yang namanya kolostrum. Di mana kolostrum itu adalah air susu yang pertama didapatkan oleh anak ketika baru lahir. Nah, jadi ibu, baiklah untuk memanfaatkan gizi-gizi yang ada, itu pemerintah sudah memberikan yang namanya bantuan sosial. Bantuan sosial untuk memenuhi gizi ibu hamil itu harus mengkonsumsi yang pertama apa tadi? Karbohidrat. Nah, karbohidrat ini terdiri dari apa coba yang tahu? Satu seperti apa? Contoh karbohidrat. Jagung, nasi, sagu, ya benar. Terus dari karbohidrat ini itu ada yang namanya protein dan mineral. Nah, coba contoh protein dan mineral. Protein nabati dan hewani ya, seperti ayam, telur, ikan dan lain-lainnya. Terus ada yang namanya apa lagi satunya? Karbohidrat, protein nabati, hewani, terus apa lagi satunya? Vitamin. Vitamin. Jadi ibu-ibu membutuhkan vitamin. Ya. Nah, disinilah kita harus memakan makanan yang bernutrisi, bergizi, karena inilah salah satu untuk mencegah stunting. Nah, ibu-ibu saya sampaikan, tahu nggak apa itu stunting? Nah, apa stunting? Pendek. Nah, terus pendek. Apa lagi?
Kurang usia, tidak sesuai dengan usia. Nah, pertumbuhan tidak sesuai dengan usia. Apalagi? Kurang gizi. Nah, jadi ibu-ibu, untuk mencegah stunting di Indonesia sekarang ini, pemerintah sudah memberikan bantuan sosial. Nah, itu silakan kita manfaatkan. Jangan sampai bantuan itu kita tidak manfaatkan sehingga nanti anak kita akan menjadi stunting. Nah, ketika yang namanya stunting itu adalah, apa arti stunting? Stunting adalah gagal tumbuh kembang anak dikarenakan kekurangan asupan gizi. Nah, jadi jangan sampai kita sudah diberikan oleh pemerintah bantuan dan tidak kita manfaatkan. Nah, jadi ibu di sini setelah kita mengetahui apa itu 1000 hari masa kehidupan, apa itu vitamin yang harus dikonsumsi ibu-ibu, baik itu mineral, baik itu karbohidrat, vitamin, dan stunting. Nah, itu harus benar-benar kita manfaatkan. Untuk bayi yang berumur 0 sampai 6 bulan itu tidak boleh diberikan makanan selain ASI. Nah, jadi ketika ibu mempunyai bayi yang baru lahir, ketika dia berumur dari mulai dia lahir sampai 6 bulan, itu tidak boleh diberikan air teh, apalagi bu? Coba sebut apalagi? Air putih, apalagi? Makan seperti nasi. Nah, jadi karena bayi yang baru lahir itu, ususnya belum bisa menampung makanan-makanan yang padat. Hanya air susu itu sudah cukup. Nah, jadi air susu yang diberikan kepada bayi berumur 0 sampai 6 bulan itu ASI sudah cukup. Nah, tetapi ketika bayi berumur 6 sampai 2 tahun itu ada yang namanya makanan MPASI. MPASI itu artinya makanan pendamping ASI. Nah, bisa dicontohkan makanan MPASI, bisa kita buat sendiri, bisa. Jadi MPASI itu bisa kita bikin dari pisang. Pisang itu di blender, dikeruk, di blender, lalu dikasih air susu. Nah, itu bisa disajikan untuk menambah asupan gizi anak yang namanya kita sebut MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, bukan hanya pisang, kates bisa, alpukat juga bisa. Nah, jadi dari sini ibu-ibu karena bayi ini adalah sangat rentan dengan hal-hal yang sensitif, maka bayi harus diberikan makanan yang bergizi, makan teratur, dan usia dari 0 sampai 6 bulan itu memang harus diperhatikan. Jadi mohon maaf ibu-ibu, kebiasaan kita di kampung itu ketika bayi baru lahir itu langsung dikasih roti. Iya. Benar kan? Iya. Dikasih roti, dikasih teh, dikasih apa lagi bu? Biasanya kopi, air putih dan lain sebagainya. Nah, itu kebiasaan yang lama itu tidak boleh lagi dipraktekkan. Tetapi ketika bayi baru lahir itu silakan letakkan di atas perut ibunya, biar sendiri dia mencari di mana dia untuk susu. Nah, jadi seperti itu ibu Jadi kalau sudah saya sampaikan seperti ini, mungkin ibu-ibu mengerti. Nah, dari apa yang disampaikan tadi bu, kira-kira kalau ada yang belum jelas silakan kamu bertanya. Baik masalah pemanfaatan bantuan sosial untuk memenuhi gizi anak dan ibu. Nah, ada yang ditanya, silakan ibu. Jadi sampai kita menyampaikan materi ini, kalau ada ibu yang ingin ditanyakan, ya kami persilakan. Tetapi kalau tidak ada, kita lanjutkan materi kita lagi bu Nah, ya. Jadi dari bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah ini kita manfaat semaksimal mungkin, karena
generasi muda, untuk mencegah stunting itu dari keluarga yang kecil seperti ini lah Bu. Jadi dari keluarga kecil ini kita cegah stunting untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, jadi bagaimana kita untuk mencegah stunting ini? Yaitu dari mulai bayi usia 0 atau mulai dari dalam kandungan sampai berusia berapa? 2 tahun. Karena stunting ini adalah sulit untuk diobati, tetapi stunting bisa kita cegah. Banyak cara untuk mencegah stunting itu. Pertama, kita harus rajin memakan makanan yang bernutrisi, yang bergizi, bervitamin. Jadi vitamin-vitamin inilah nantinya akan membangun Indonesia, akan menjadikan itu asupan gizi sehingga bayi itu tidak lagi terlahir secara stunting. Stunting sudah tahu tadi kan? Tahu. Gagalnya tumbuh kembang anak diakibatkan kurangnya asupan gizi pada waktu hamil sampai anak berusia 2 tahun. Pertemuan kita pada hari ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi akan ada manfaatnya buat kita semua, buat ibu-ibu, buat keluarga, buat tetangga, karena materi ini adalah materi yang sangat menyentuh langsung kepada ibu-ibu. Jadi kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Coba ibu-ibu, sudah paham belum ibu-ibu? Kira-kira kalau seandainya ada nanti ibu di antara ibu-ibu yang hamil, siap melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi Bu? Siap. Jadi kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.